Kembali tim Jimat punya cerita misteri Waduk Kedung Ombo di Desa Bulu, Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Baru-baru ini saat Hari Raya Idul Fitri, kejadian yang sangat membuat kita merinding dan membuat kita prihatin tentang perahu wisata terbalik di Waduk Kedung Ombo. Perahu wisata terbalik itu karena kelebihan muatan dinaiki 20 penumpang, padahal kapasitas perahu tersebut adalah 12 orang. Saat itu memang banyak penumpang yang asik berselfie ria di haluan atau bagian depan kapal yang menyebabkan perahu oleng dan terbalik. Yang mana rencananya para penumpang mau ke warung apung, jaraknya sekitar 50 meter dari daratan. Karena kapasitas penuh, ada penumpang yang mau selfie di geladak depan sehingga perahu oleng dan terbalik. Di balik peristiwa perahu terbalik di Waduk Kedung Ombo, ternyata ada beberapa cerita mistis yang beredar di masyarakat mengenai waduk seluas 6.758 hektar itu. Bahkan ada yang menyebut ada kerajaan gaib di waduk ini. Waduk yang berlokasi di 3 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Sragen, Boyolali dan Grobogan ini konon katanya kerap dijadikan tempat pembuangan makhluk halus. Konon ceritanya waduk ini dijaga oleh makhluk seperti buto dengan muka merah yang mengenakan pakaian kerajaan. Sedangkan makhluk ini kerap meminta tumbal dengan cara menyeret korban ke dasar waduk yang disebut-sebut terdapat sebuah kerajaan gaib. Namun setelah berjanjian dengan penduduk dan beberapa paranormal, makhluk tersebut bersedia untuk tidak mengambil tumbal dan diganti oleh sajen di malam-malam tertentu. Kerajaan gaib di Waduk Kedung Ombo inilah yang menurut cerita yang beredar dipimpin oleh Ratu. Dia dikenal sebagai sosok yang menjaga adab dan sopan santun. Ada juga kata para penduduk dan wisatawan bahwasanya ada mitos pengunjung yang mempunyai niat mesum justru dipermudah oleh penunggu waduk. Memang tatkala tempat itu sepi dan suasana yang tiba-tiba menggoda menjadi sambutan hangat dari lelembut kepada oknum-oknum yang ingin mesum. Meskipun dipermudah, ternyata makhluk halus Waduk Kedung Ombo tersebut justru akan mengikuti oknum mesum hingga tiba di rumahnya. Hal itu akan membuat suasana rumah dan lingkungan sekitar menjadi panas dan tak nyaman. Berbagai macam kejadian di luar nalar pun terjadi. Kita tahu sendiri, informasi dari berbagai sumber perahu terbalik, korbannya ada 9 orang dan sisanya 11 orang berhasil diselamatkan. Waduk Kedung Ombo memang menyimpan berbagai mistis dan misteri serta melegenda. Adanya kerajaan gaib di Waduk Kedung Ombo ini. Konon katanya beraneka ragam makhluk halus di waduk ini sering bergentayangan. Tentunya ada juga jin pesugihan, jin gentayangan, sampai kodam dari benda pusaka. Ada yang meyakini bahwasanya Waduk Kedung Ombo atau kerajaan gaibnya ini dipimpin oleh seorang ratu. Dia memang dikenal sosok yang menjaga adab dan sopan santun.
Namun ada juga sosok lain yang katanya ini sering meminta tumbal di Waduk Kedung Ombok ini. Sosok yang dikenal sebagai Buto yang mempunyai wujud dan muka berwarna merah dan mengenakan pakaian kerajaan dengan cara menyeret korban ke dasar waduk. Karena sering digunakan sebagai lokasi memancing, terdapat pula cerita misteri yang beredar antar pemancing, yaitu air danau berubah menjadi merah dan pemancing segera diminta untuk pergi. Cerita ini memang menjadi mitos yang berkembang di masyarakat sekitar dan juga dipercaya oleh masyarakat. Waduk Kedung Ombok syarat dengan mistis dan misteri. Di tengah waduk terdapat sebuah bangunan kecil mengapung. Di samping kanan kiri pintu masuk utama bangunan itu terpasang dua bendera merah putih. Bangunan kecil tersebut diketahui merupakan makam Nyi Ageng Serang, seorang pahlawan nasional Indonesia. Nyi Ageng Serang bernama asli Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi. Ia merupakan anak Pangeran Natapraja yang menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya di Serang yang sekarang wilayah perbatasan Sragen, Grobogan. Letaknya mengapung di tengah-tengah waduk membuat makam ini menjadi destinasi wisata religi bagi wisatawan. Makam ini selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap bulan Suro. Mereka tidak hanya datang dari dalam namun juga dari luar negeri seperti Belanda. Wisatawan yang datang ke makam yang terbuat dari papan kayu berukuran sekitar 12 kali 8 meter, tujuan utamanya adalah untuk berziarah. Karena berada di tengah-tengah waduk, maka akses utama menuju makam tersebut harus menggunakan perahu. Perahu ini telah disiapkan warga di bibir WKO. Perjalanan menuju makam membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nyai Ageng Serang wafat sekitar tahun 1828 dan dimakamkan di kawasan tersebut. Namun karena ada proyek pembangunan Waduk Kedung Ombok, makam Nyi Ageng Serang kemudian dipindahkan ke Yogyakarta. Meskipun telah dipindah, masih banyak wisatawan yang datang untuk berziarah ke makam tersebut. Tidak hanya pada siang hari, namun ada beberapa wisatawan yang datang berziarah pada waktu malam hari. Wisatawan yang datang berziarah memang tidak dipungut biaya, hanya sukarela memberikan kepada pemilik perahu yang mengantarkannya ke makam Nyi Ageng Serang. Itulah dibalik cerita mistis dan misteri Waduk Kedung Ombok, Jawa Tengah, bersama tim Cimat. Au.